Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem informasi perpustakaan. Nah, kali ini pemodelan kita menggunakan UML, dan sekarang kita membahas itu untuk use case diagram. Ya, jadi kalau di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu use case diagram, dan juga sudah saya kasih contoh tentang use case diagram. Nah, ini biar lebih paham lagi, kali ini kita akan memakai sebuah sistem informasi perpustakaan. Oke, nah di mana nanti dia ada beberapa aktor. Oke, jadi beberapa aktornya itu nanti kita ada aktor pengunjung, di mana fungsi pengunjung ini dia bisa melakukan registrasi pendaftaran atau untuk melihat saja sistemnya, dan nanti ada juga anggotanya. Jadi nanti si pengunjung yang sudah melakukan proses registrasi pendaftaran akan menjadi anggota perpustakaannya. Terus nanti ada adminnya, di mana admin adalah pengelola data perpustakaannya, baik dari di input anggotanya, input bukunya, peminjaman, pengembalian, dan lain sebagainya. Dan nanti ada satu aktor lagi, itu adalah kepala perpustakaannya, di mana kepala perpustakaan ini fungsinya aja sebagai validasi laporan-laporan yang dikerjakan oleh si admin perpustakaan. Oke, dan perlu diingat kembali bahwa use case diagram itu menggambarkan apa yang bisa dilakukan aktor dalam sebuah sistem, atau apa yang bisa dilakukan aktor dalam sebuah perangkat lunak atau sistem yang kalian rancang. Oke, nah jadi di sini saya menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Jadi sebenarnya kalau untuk pembuatan UML maupun data flow diagram, flowchart, itu banyak aplikasi yang bisa kalian pakai. Jadi bisa kalian download, bisa juga yang gratis di online juga ada ya. Jadi terserah mau pakai yang mana. Oke, ini saya udah download. Ini ada toolbox-nya. Oke, sekarang kita akan buat aktornya. Jadi kita akan buat aktor dalam sistem informasi perpustakaan. Tadi ada 4 aktor, berarti kita ambil aktor, klik aktor, tinggal diseret ke sini. Nggak perlu diseret, diklik aja. Geser mouse-nya ke sini, bagian worksheet-nya kita. Oke, yang pertama itu adalah kita buat apa dulu? Pengunjung dulu. Oke, kita buat pengunjung. Oke, kita kecilin kalau kira kebesaran. Tambah lagi aktornya ada nanti anggota, sama kita kecilin aja biar muat nanti. Ini kalau besar-besar nggak muat nanti worksheetnya. Oke, sini ada anggota, tadi ada juga adminnya ya, admin. Oke, admin sama satu lagi tadi kepala perpustakaannya. Nanti bisa kita rapiin ya, bisa kita rapiin. Oke, ini aktornya udah. Nah, kita coba taruh sini dulu. Oke, nanti kita rapikan. Nah, kalau aktornya udah kita buat, berarti sekarang kita buat use case-nya. Oke, jadi kita buat use case. Jadi use case itu apa yang bisa dilakukan oleh si aktor di dalam sebuah sistemnya. Oke, yang pertama si pengunjung. Oke, jadi kita ambil use case-nya. Klik use case. Oh, sorry nih, salah ya. Ini untuk relasinya. Klik use case itu loh, simbolnya yang ini, tinggal diklik. Oke, pengunjung itu dia bisa melakukan proses registrasi pendaftaran dulu ya. Registrasi. Kita huruf kecil aja. Registrasi pendaftaran.
atau bisa dibuat melalui pendaftaran boleh juga. Bisa dikecilin lagi ya. Oke, di sini pengunjung registrasi pendaftaran. Oke, lanjut ke anggota. Oke, jadi anggota di sini nanti dia bisa, berarti dia bisa ini ya, cek buku berarti, cek buku. Jadi dia bisa cek buku yang tersedia itu buku apa aja. Oke, dia bisa cek buku. Dia juga bisa melakukan peminjaman buku. Oke, peminjaman buku di sini kita buat aja pemesanan buku. Oke, ambil lagi use case-nya. Jadi kita buat aja pemesan buku ya, pesan buku peminjaman. Dimana nanti dari pesan buku peminjaman ini akan diinput data buku yang dipinjam oleh si admin perpustakaannya. Oke, nah kita lanjut ke adminnya. Jadi admin nanti dia bisa berarti input anggota. Oke, dan dia akan melakukan penginputan data anggota. Jadi pengunjung yang melakukan pendaftaran akan diinput oleh si admin. Oke, bisa input anggota. Oke, ya. Susah juga sih. Ya. Oke, jadi si admin dia bisa input anggota. Dia juga bisa input buku. Jadi akan melakukan input data buku yang masuk. Jadi kalau ada pemasukan buku akan dilakukan penginputan oleh admin. Oke, si admin bisa input buku. Terus dia bisa juga bisa melakukan proses input data peminjaman ya. Jadi kalau sudah si anggotanya melakukan pemesanan buku, maka akan dilakukan proses input data peminjamannya oleh si adminnya. Peminjaman. Oke, sama satu remas. Jadi untuk input pengembalian buku. Ya, jadi sebenarnya nih saya pakai yang sederhananya saja. Nanti kalau lebih lengkap kan di situ nanti ada untuk update anggota. Nah, tergantung dari sistemnya lagi, dia update anggotanya seperti apa. Apakah dia ada update anggotanya langsung dalam input buku sini, nanti ada proses untuk update-nya, ataukah dia punya menu tersendiri. Jadi sesuaikan ya. Untuk pengembalian sama itu nanti ada laporan. Oke, nah ini adalah use case-nya. Rapi biar nanti narik garis untuk relasinya rapi deh. Oke, nah kepala perpustakaan, jadi laporan ini nanti kepala perpustakaan akan memvalidasinya. Oke, jadi validasi laporan. Itu tinggal kita buat relasinya. Oke, semua ini relasinya masih relasi biasa ya, asosiasi. Jadi si pengunjung bisa
Tekan registrasi. Di anggota adanya bisa proses cek buku, bisa juga bukan tulisan buku. Oke, si admin dia melakukan proses input data anggota. Kita bisa juga melakukan proses input pengembalian. Oke, pada perpustakaan dia validasi usernya. Oke. Dan nah ini adalah use case ya, udah asosiasinya. Nah ini belum lengkap. Jadi ada satu fungsi lagi kita buat namanya fungsi login sebagai security-nya. Jadi hak aksesnya kita batasi. Jadi anggota itu bisa aksesnya cuma cek buku sama pemesanan buku aja. Oke. Jadi admin ini untuk masuk ke sini semua jadi harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kita ambil namanya itu adalah use case login. Oke, ini use case login. Nah, use case login di sini. Oke, kemarin kita udah belajar namanya fungsi asosiasi include. Jadi fungsi asosiasi include ini dimana relasi yang terjadi use case yang satu bergantung sama use case yang lainnya. Jadi kalau nggak ada use case ini, maka use case yang lainnya itu tidak bisa dilakukan. Oke, jadi di sini kan login, kita kan harus login terlebih dahulu. Jadi kalau nggak login berarti use case yang lain ini nggak bisa dikerjakan. Oke, nah jadi berarti kita harus menggunakan asosiasi include, relasi include maksudnya, relasi include antara login sama yang mana yang membutuhkan login. Itu yang kita relasikan. Arah panahnya menuju arah panah use case yang dibutuhkan atau use case yang pertama yang mana dikerjakan dulu, berarti arah panahnya menuju ke use case yang pertama harus dikerjakan terlebih dahulu. Nggak ada use case itu, maka use case yang lainnya nggak bisa dikerjakan. Arah panah menuju use case yang wajib tersebut. Oke, kita pakai include berarti ini ya. Jadi kalau untuk anggota kalau mau cek buku dia harus login terlebih dahulu. Oke, jadi ini anggota sama admin dia harus login, berarti semua use case di sini harus masuk ke login. Oke, satu lagi kita lupa adalah untuk logoutnya. Oke, jadi perlu logout ya. Kalau udah login nggak logout gimana? Oke, kita buat logout. Logout. Oke, udah. Ini kita buat ini. Oke. Kalau sudah logout, harusnya logout di bawah ya, cuman supaya rapi saya logout di atas. Oke, logout di sini berarti yang bisa logoutnya hanya login aja. Berarti yang bisa logout itu adalah si anggota sama si adminnya. Oke, arah panahnya berarti menuju ke logout. Tinggal dirapikan aja. Oke, kita buat include berarti
ini semua, nih cek buku, pesan buku peminjaman, logout, input anggota, dan segalanya ini, berarti harus memakai menu login, harus login terlebih dahulu. Berarti kita gunakan include, berarti semuanya kita include ya. Oke, arah panah menuju ke yang dibutuhkan. Ini include. Cara panahnya tinggal dirapiin aja ya, biar rapi. Oke, ya. Kepala perpustakaan dia nggak perlu lakukan input nggak perlu login ya. Kalau perpustakaan itu nggak perlu login karena dia prosesnya validasi laporan aja. Sifatnya persetujuan laporan. Oke, nah ini udah selesai. Nih, oke, include. Udah. Nah, kemarin kita ada juga menu extend sama generalisasi. Oke, jadi kita tambahin untuk extend sama generalisasinya. Oke, kita tambahin yang pertama itu adalah generalisasi. Jadi kalau generalisasi adalah umum khusus. Jadi ada yang ibaratnya itu ada yang pokok atasnya sama yang bawahnya. Contohnya ini laporan. Oke, dia bisa berdiri sendiri, jadi nggak bergantung sama yang lainnya. Oke, laporan kan di sini ada laporan anggota, laporan buku, laporan peminjaman buku. Itu kan ada macam-macam. Nah, berarti itu adalah subnya. Oke, jadi ibaratnya kalau generalisasi itu ada subnya lagi di bawahnya. Oke, berarti di sini untuk laporan berarti di sini ada laporan buku, Oke, ini laporan anggota. Oke, ada laporan peminjaman. Oke, laporan peminjaman. Laporan pengembalian kita nggak perlu buat, jadi nanti di dalam laporan peminjaman ini sudah langsung ada proses pengembaliannya. Oke. Ini di sistem yang kita rancang sekarang. Berarti tergantung lagi sama sistem yang kalian rancang ya. Nggak mesti sama-sama yang dibuat sekarang. Jadi generalisasi, ingat generalisasi. Nah, arah panahnya menuju ke yang umum. Ini kan khusus ini. Berarti menuju yang umumnya. Oh, sorry. Oke. Oke, itu untuk generalisasi. Oh ya, sama satu lagi. Di sini kita buat berarti nanti ada use case history. Boleh coba boleh nggak sih? Nggak usah ada deh. Di menu kita nggak kita buat ya di sistem kita. Oke. Nah, ini udah ada include. Sini ada generalisasinya. Nah, jadi ini adalah use case-nya. Kalian cek kembali, ada yang perlu direlasikan lagi nggak? Kalau ada yang perlu direlasikan, silakan direlasikan. Jadi misalnya hubungan antara anggota sama di use case-nya admin ada nggak? Ada ngaruh nggak use case-nya? Cek di sini, oke? Di sini ada input peminjaman. Nah, peminjaman kan hanya bisa dilakukan kalau si anggota melakukan pemesanan buku. Nah, berarti di bagian use case input peminjaman dia bergantung kepada use case
pemesanan buku. Oke, nanti kita tarik sini biar kita bisa buat relasi antara pesan buku peminjaman dari si use case-nya anggota ke input peminjaman dari si use case-nya si adminnya. Oke, berarti ini input peminjaman harus bisa dilakukan kalau sudah dikerjakan pemesanan buku. Oke, jadi ini untuk inputnya. Udah. Nah, sama satu lagi berarti untuk anggota ya, berarti input anggota hanya bisa dilakukan kalau sudah dilakukan proses registrasi pendaftaran. Oke. Nah, jadi ada satu lagi, bentar, ini satu lagi laporan sini ya. Oke, buat asosiasi dari laporan ini, berarti laporan nanti ke validasi laporan. Sama satu lagi cetak laporan ya, buat use case cetak laporan. Oke, kalau cetak laporan ini dia kan jadi ada satu namanya extend. Kalau extend ini dia sifatnya pilihan. Sifatnya ini pilihan berarti dia boleh dikerjakan atau tidak. Dan dia tidak bergantung sama use case yang lainnya. Nah, berarti cetak laporan itu termasuk ke dalam extend. Oke. Kita buat sini. Extend cetak laporannya. Oke, itu aja untuk use case diagramnya. Oh ya, untuk login jadi bisa kalian buat seperti ini. Ini nggak rapi sama sekali ya. Warnanya malah membingungkan ini. Oke, login bisa kalian buat seperti ini atau login bisa kalian tambahkan dalam use case-nya. Oke, jadi yang terhubung langsung ke aktornya dia. Terserah mau buat yang seperti apa. Oke, kalau udah berarti kita buat satu lagi itu ada boundary-nya. Kita belum buat boundary-nya ya. Jadi boundary ini ruang lingkup dari si use case-nya. Aktor tidak termasuk ke dalam boundary. Oke, jadi yang dimasuk ke dalam boundary hanyalah use case diagram dan relasi dari si use case-nya. Oke, aktornya nggak perlu. Oke, kita kasih nama sistem informasi perpustakaan. Oke, berarti udah selesai. Tinggal ditambahin aja. Apa yang perlu ditambahkan relasinya, silakan ditambahkan relasi antar use case-nya. Atau mungkin ada yang kurang pada sistemnya untuk use case diagramnya, silakan ditambahkan use case-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Itu aja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.